warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Silismawati, NPM 1921020486, Prodi Hukum Tata Negara, kelas H semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Substansi Hukum Islam. Berikut penjelasan substansi hukum Islam. Yang pertama, ada makna sesuatu menurut Islam, yaitu definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu unsur pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut termaksud dalam hakikat sesuatu itu. Kemudian, definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami' dan mani' adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Ketiga, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam bersumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dari tabi'in, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam dapat diartikan pula hikmah at-tarsyi. Selanjutnya ada faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam, yaitu yang pertama, wacana atau argumentasi, yakni menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, raisyo, tanpa verifikasi, uji empiris, atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Selanjutnya yang kedua ada segala hal atau sekalian alam. Artinya di sini semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Ketiga, ada sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku, sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Ada yang keempat, yakni radikal, yaitu sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arch, sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. Kemudian yang terakhir ada hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Selanjutnya, segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Kelima, berhubungan dengan akal,
rasa pikiran, intuisi, dan persepsi. Keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang kesembilan, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektif terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.